Teman-teman para peternak babi. Jadi di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman bagaimana beternak babi itu memang butuh kesabaran. Jadi teman-teman, sesuai dengan pengalaman kami selama 7 tahun beternak babi, memang untuk beternak babi itu kita harus sabar dalam menghadapi segala macam masalah yang kita dapati. Di lapangan kadang tidak sesuai dengan teori. Jadi pernah juga saya mengalami kondisi di mana ternak babi itu mengalami keterlambatan birahi dan sebagainya. Nah, di situ kita butuh kesabaran bagaimana kita seorang peternak babi untuk bisa berjuang mencari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Kadang juga karena ada yang melahirkan tapi gagal, dimakan lagi anaknya dan sebagainya. Itu memang kondisi-kondisi yang akan kita hadapi di lapangan. Jadi bagi teman-teman peternak pemula, jangan pernah Anda menyerah dengan hal ini. Anda akan dapati namanya tantangan-tantangan dalam beternak babi, karena memang kita beternak hewan hidup ya. Kita harus paham itu. Makhluk hidup itu agak rumit ketika kita merawat dan memeliharanya. Dia beda dengan makhluk yang tidak hidup ya, atau benda-benda mati. Jadi ketika kita merawat mereka, memang mereka adalah makhluk hidup yang utuh untuk kita jaga dan kita pelihara baik-baik agar kelangsungan hidupnya berjalan dengan baik, dan juga mereka bisa menghasilkan lagi anak yang banyak. Nah, itu yang menjadi problemnya, itu yang menjadi masalah yang kita ketemu di lapangan. Itu banyak sekali tantangan-tantangan. Ada yang tidak mau birahi, ada yang sudah berapa kali kawin kan tapi selalu gagal. Nah, ini kita sebagai peternak babi, terlebih teman-teman peternak babi pemula itu, teman-teman harus sabar ya. Kalau teman-teman tidak sabar, ya sudah, teman-teman akan putuskan untuk stop peternak babi dan teman-teman tidak akan menikmati hasilnya. Jadi selama 7 tahun peternak babi juga saya mengalami tantangan-tantangan yang cukup banyak ya. Kadang ada ternak babi yang mati karena terkena virus dan sebagainya. Ada yang tidak mau birahi, ada yang setelah birahi gagal lagi dan sebagainya. Ini juga saya sedang alami teman-teman. Nah, di fase-fase seperti ini, jika teman-teman pasrah, maka pasti teman-teman tidak akan mau beternak babi. Seperti yang saya alami juga sekarang, ternak babi, 2 indukan babi ini, dia setelah 3 kali dan 4 kali beranak, mereka sudah tidak mau ini lagi beranak lagi. Ada yang beranak yang keempat tapi anaknya mati semua. Ada yang sisa 1 seperti yang saya alami ini. Sekarang ini anaknya sisa 1 saja. Dan ada yang beranak banyak tapi anaknya kecil semua. Nah, ini perlu kita sebagai peternak babi, perlu kita belajar caranya bagaimana, apa penyebabnya. Bagaimana teman-teman bisa tahu jika teman-teman tidak pernah terjun di lapangan, yaitu langsung praktek dalam beternak babi. Jadi ketika teman-teman mengalami kendala, teman-teman harus sabar dan cari solusi. Seperti yang saya alami baru-baru, indukan babi yang satu ini, dia yang ini, indukan babi yang ini dia beranak tapi terlambat melewati 115 hari. Jadi dia sampai 120 hari. Nah, tantangan-tantangan seperti ini pasti butuh kesabaran dan keuletan dan cara bagaimana. Dan teman-teman harus segera cari solusinya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dunia maya ya, di Google, di Facebook, internet, YouTube dan sebagainya. Teman-teman bisa ikuti itu. Dan teman-teman harus belajar setiap hari supaya teman-teman bisa praktekkan nanti ketika mengalami kendala, teman-teman bisa hadapi itu. Dan seperti yang saya alami ini, indukan ini ternyata sudah 4 kali beranak, dan yang ketika mau dikawinkan lagi, dia sudah pejantannya juga tidak mau kawin lagi. Jadi saya memutuskan akan menjual kembali pejantan dan betina duanya, dan saya akan ganti dengan indukan F1. Nah, kebetulan saya sudah punya 1 F1, F4,
dan saya akan mencari indukan babi yang F4 juga atau F1 untuk dikawinkan lagi sehingga melahirkan F2 ya. Kebetulan saya dapat F4 yang Landrich tapi pejantan, jadi itu masih dihitung F1. Lalu saya harus cari lagi F4 antara Landrich atau Yorkshire untuk dikawinkan lalu menghasilkan F2. Nah, itu namanya F2. Jadi kita akan update terus sampai ada 89. Nah, ini butuh kesabaran teman-teman dan butuh waktunya tidak segampang itu. Bisa sampai 10 untuk update bibitnya, itu bisa sampai 10 tahun, 9 sampai 10 tahun untuk mendapatkan itu. Nah, jika teman-teman tidak sabar ya pasti teman-teman akan tetap pada situasi yang ada dan pasti teman-teman akan memutuskan untuk stop peternak babi. Jadi teman-teman jangan pernah pasrah. Teman-teman harus, walaupun kadang kita mengalami kerugian, kita harus tetap peternak babi supaya kita bisa tahu kira-kira kerugian ini terjadi kenapa. Seperti yang saya alami ini. Indukan dua ini sudah tidak mau tidak mau berproduksi lagi, dan pejantannya juga setelah masuk ke tahun kedua mau ke tahunnya ketiga ini dia sudah mulai onar, dia tidak bisa kawin lagi seperti itu. Nah teman-teman seperti ini, maka kalau bagi teman-teman yang peternak pemula pasti akan pasrah dan langsung menjual dan tidak mau beternak babi lagi. Padahal teman-teman, ternak babi ini dia sama seperti kita menyimpan uang di bank. Malah dia lebih untung kalau kita simpan uang di bank. Contoh saja makanannya kita simpan 1 bulan 1.500.000, selama 1 tahun palingan kita dapat hanya 18 juta ya. Tapi kalau kita dengan beternak babi itu indukannya juga kalau beranak, maka kita bisa sampai 30-40 juta. Itu di luar pejantannya loh teman-teman, dalam setahun. Di luar pejantannya, di luar betinanya. Kalau kita jual lagi maka uangnya bukan seperti itu. Jadi kemarin itu saya sudah berhasil membeli satu sebidang tanah, jadi hasil menjual induk babi dari 2 indukan saja teman-teman. Nah indukan ini nanti 2 indukan ini juga saya akan jual, pejantannya juga saya akan jual, dan ada yang sudah tawar sekitar 22 juta ya rencananya saya akan jual. Sehingga dari harga 22 juta itu saya akan beli lagi F1 2 ekor dengan harga 7 juta ya, sama sisa sekitar 18 atau sekitar 15 juta begitu teman-teman. Jadi biaya yang saya keluarkan selama 1 tahun itu masih sudah banyak tertutupi seperti itu.